kalau umat Islam di saat ini mundur dan berhenti boikot seluruh barang produk Prancis ini dan mengambil keputusan memaafkan sebelum mereka meminta maaf, nanti Prancis ini akan menjadi contoh untuk seluruh negara Eropa. Bakal jadi contoh karena ternyata Prancis mampu mengalahkan umat Islam. Berarti semua negara barat kalau ada apa-apa seenak-enak, gampang hina aja umat Islam, tidak bakal apa-apa, tidak ada apa-apa. Paling protes 1 hari 2 hari, marah 1 hari 2 hari, sudah selesai, clear. Tetapi kalau kita tetap memperjuangkan dan tetap kita mengambil alih perang ekonomi bersama mereka ini dan melawan ekonomi mereka, insya Allah Prancis ini akan menjadi pelajaran untuk negara barat seluruhnya. Jangan macam-macam terhadap umat Islam. Siapa yang tidak cinta Nabi Muhammad? Siapa yang tidak merindukan Nabi Muhammad? Siapa yang orang mukmin yang bersih hatinya tidak mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Menurut saya yang tidak mencintai Nabi Muhammad ada gangguan jiwa. Yang tidak mencintai Nabi Muhammad ada kemunafikan di hatinya. Bisa jadi Bapak Ibu bocor salat kita, bisa jadi ketiduran dari salat subuh, bisa jadi banyak kelemahan kita dalam beribadah, bisa jadi mungkin salat tahajud kita tidak rutin, bisa jadi banyak dosa dan kesalahan kita. Tapi ada satu hal yang saya yakin dan kita semua sepakat, kalau ada orang menghina Nabi Muhammad, kita semuanya bersatu membela Nabi Muhammad. Walaupun kita tahu diri kita banyak kekurangan ibadah, bahkan banyak dosa maksiat kita. Betul kan? Apapun kelemahan kita, seberapapun dosa kita, kalau bagi kita semua Nabi Muhammad adalah garis merah. Makanya jamaah sekalian merupakan kewajiban kita untuk membela Nabi Muhammad SAW dan merupakan satu ikhtiar. Jangan belanja produk Prancis. Di antaranya Carrefour, tahu Carrefour? Kan ada Carrefour di Batam. Jangan ke sana. Jangan belanja lagi di sana. Ada penggantinya enggak? Banyak. Banyak penggantinya. Toko-toko Islam banyak penggantinya. Mohon maaf, mungkin kita tidak bisa perang bersama Prancis, kita tidak bisa melawan mereka, tapi kita bisa perangi mereka, memperangi ekonomi mereka. Kita bisa menghancurkan, bahkan menjadikan mereka tunduk, supaya mereka jangan macam-macam terhadap umat Islam. Kita memang diajarkan berbaik akhlak. Kita orang belajar selalu memaafkan orang lain. Tapi mohon maaf, di sini kehinaan Nabi Muhammad bukan hak kita untuk memaafkan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad. Ini milik kita bersama dan kita harus bersatu untuk boikot seluruh barang-barang produk Prancis. Menjadi salah satu ikhtiar. Dan biar Bapak Ibu tahu, saya semenjak terjadi kehinaan kepada Nabi Muhammad, saya mengikuti dari awal. Awal-awal kejadian itu masih nada suara dan bahasa presiden maupun pemerintah Prancis terlalu tinggi, dan mereka tidak mau rindah dan tidak mau mundurkan diri terhadap sikap yang mereka lakukan. Karena mereka merasa dirinya hebat dan kuat, dan umat Islam di bawah kaki, tidak boleh didengar suaranya, tidak perlu dihargai. Makanya bahasa mereka seperti bahasa penjajah. Mereka tidak merasa takut dan tidak rasa malu. Bahkan sampai di minggu yang kedua, ketika sudah mulai umat Islam protes dan menunjukkan rasa dan menunjukkan amarahannya terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Prancis dan pemerintah Prancis, mereka ketika bergerak
langsung masih ada bahasa Twitter. Dalam bahasa Twitter yang biasanya selama ini Presiden Prancis pakai bahasa Prancis atau bahasa Inggris, tapi kali ini dia menggunakan bahasa Arab. Dia punya tujuan. Apa tulisannya dalam bahasa Arab? Kami tidak akan mundur dari sikap yang kami lakukan, dan kami punya negara dan aturan di negeri kami adalah kebebasan pendapat. Bagi bahasa Arab lagi. Ini yang membuat umat Islam bertambah panas, khususnya di Timur Tengah. Semua barang jangan diboykot saja. Semua produk Prancis yang ada di toko-toko di sana semua dibuang di sampah. Tidak ada satupun yang tersisa. Apa yang terjadi? Wallahi Bapak Ibu, baru seminggu boykot saja, baru seminggu terganggu ekonomi Prancis. Dan semua pengusaha-pengusaha besar di Prancis malah justru protes dan marah terhadap presidennya dan terhadap apa yang dia lakukan. Mereka tidak terima karena mereka punya kepentingan ekonomi. Dia tidak ada urusan soal agama. Tapi nampaknya Prancis bertambah keras kepala. Apa yang terjadi? Kemarin saya dapat berita dari teman saya berusaha di Madinah, 65% dari berusaha Timur Tengah yang punya perusahaan besar maupun punya modal besar di Prancis, 65% semuanya menarik modal dari Prancis, kembalikan ke Timur Tengah. Mereka berhenti berbisnis di sana. Terpuncang ekonominya Prancis. Habis kejadian ini, ada beberapa hari lalu wawancara bersama TV Al Jazeera Arab. Bersama siapa? Presiden Prancis. Ada wawancara khusus menyampaikan gimana, apa yang terjadi, kenapa presiden melakukan itu. Saya mengikuti wawancara itu hampir 54 menit. Saya ikuti dari awal sampai akhir. Saya dengar baik-baik dan subhanallah, bahasanya berubah total. Walaupun dia merasa malu dan keberatan minta maaf sama umat Islam, tapi dibandingkan bahasa di awal sama bahasa di wawancara banyak perubahan. Bahkan berkata yang berkata Presiden Prancis maupun pemerintah Prancis adalah melakukan sikap terhadap kehinaan Nabi Muhammad. Saya sampaikan kepada umat Islam, itu keliru dan salah difahami. Semestinya umat Islam dari sebelum marah dan protes tabayyun dulu sama saya, karena saya tidak pernah punya tujuan untuk menghina Nabi Muhammad SAW. Saya begitu nonton, saya ketawa, subhanallah, Presiden Prancis tahu bahasa tabayyun. Presiden Prancis minta kita tabayyun, padahal sudah jelas apa yang terjadi. Tapi kenapa kok bahasanya jadi seperti ini? Karena sudah terancam ekonomi mereka. Itu baru dalam 2 minggu. Kira-kira gimana kalau 1 bulan? Gimana kira-kira 2 bulan? Gimana kalau kira-kira 1 tahun? Saya yakin akan jatuhnya negara Prancis menjadi pengemis. Dan boykot ini menjadi keputusan untuk menunjukkan kehormatan umat Islam. Bukan saatnya kita mundurkan diri saat ini. Hampir harus Prancis minta maaf sama umat Islam. Kalau belum mereka minta maaf, kita tidak boleh mundur dalam keputusan ini. Kalau mereka berhak bebas pendapat, juga kita berhak bebas untuk mengambil keputusan, walaupun keputusan itu mengganggu ekonomi mereka. Ya sama-sama kalau berhak, kalau kita bicara berhak, harus adil dong. Makanya jemaah sekalian, sungguh kita umat Islam jumlah bukan sedikit, hampir 2 miliar. Wallahi, kalau umat Islam ini bersatu, boykot seluruh produk Prancis, saya yakin akan Prancis minta maaf. Pasti ada satu saatnya. Saya dengar bahasannya ketika wawancara di TV Al Jazeera Arab
saya begitu mendengar, bahkan di dalam sisi wawancara itu dia justru ada bahasa membela umat Islam. Kemarin caci maki umat Islam, sekarang membela umat Islam, sambil berkata kasihan umat Islam. 80% umat Islam kambing hitam menjadi kurban dari teroris yang merusakkan nama baik Islam. Saya bilang subhanallah, kemarin menghina Nabi Muhammad, sekarang membela Islam. Mungkin besok barangkali mengucapkan kalimat syahadat. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau umat Islam di saat ini mundur dan berhenti boikot seluruh barang produk Prancis ini dan mengambil keputusan memaafkan sebelum mereka meminta maaf, nanti Prancis ini akan menjadi contoh untuk seluruh negara Eropa. Bakal jadi contoh, karena ternyata Prancis mampu mengalahkan umat Islam. Berarti semua negara barat kalau ada apa-apa seenak-enak gampang hina aja umat Islam, tidak bakal apa-apa, tidak ada apa-apa. Paling protes 1 hari 2 hari, marah 1 hari 2 hari, sudah selesai, clear. Tetapi kalau kita tetap memperjuangkan dan tetap kita mengambil alih perang ekonomi bersama mereka ini dan melawan ekonomi mereka, insya Allah Prancis ini akan menjadi pelajaran untuk negara barat seluruhnya. Jangan macam-macam terhadap umat Islam. Alhamdulillah, selama kita belajar, kita semua tahu dan kita sepakat, Islam kita tidak pernah mau menyakiti orang lain. Islam kita rahmatan lil alamin. Islam kita damai. Islam kita cinta berbagi. Islam kita kasih sayang. Islam kita jangan kasih sayang sama manusia, sama binatang saja Islam menghargai kasih sayang kita kepada binatang, apalagi kepada manusia. Tetapi mohon maaf, kalau di jalur dan di area garis merah, mohon maaf, kita tidak ada bahasa lagi rahmatan lil alamin. Kita harus tunjukkan ketegasan kita tanpa kekerasan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya menghitungkan dan melihat berita dari awal sampai akhir, kita umat Islam di Indonesia yang paling belakangan yang memberikan aksi dan respon, yang paling belakangan. Padahal berita sudah viral di mana-mana. Tapi sayang sekali, barangkali mungkin masih, mohon maaf, masih ada kelemahan iman. Makanya ayo kita mari berbaiki, supaya apa yang kita upayakan, apa yang kita bisa berikan menjadi saksi cinta kita kepada Nabi Muhammad, supaya mereka belajar dan hentikan bagi penghinaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka setuju dengan dasar bebas pendapat, boleh menghina agama. Tapi sayang sekali, kalau bukan agama Islam, mereka tidak berani hina. Agama Yahudi tidak berani menghina, walaupun atas dasar kebebasan pendapat. Tak berani menghina agama Yahudi, tak berani menghina agama. Cuma hanya yang berani dihina adalah umat Islam dan agama Islam, Nabi Muhammad. Kenapa? Bebas pendapat, bebas pendapat. Tapi coba kalau yang dihina presiden atau tokoh Prancis, gimana sikap mereka? Tak usah jauh-jauh, Presiden Turki, pertama presiden di dunia yang memberikan pernyataan terhadap sikap kehinaan Nabi Muhammad SAW. Apa yang dia berkata? Mohon maaf Pak Presiden Prancis, perlu, kalau tidak keberatan, saya nasihati, perlu anda periksa ke dokter jiwa, barangkali ada gangguan jiwa. Itu Presiden Turki. Sekarang Prancis lagi marah sama Turki, alasan perkataan seperti ini. Enak-enak kamu hina Nabi Muhammad dan kamu tidak terima komentar saya terhadapmu. Dia marah sampai duta besar Prancis yang ada di Turki dicabut, disuruh pulang. Marah Prancis. Coba keputusan mereka, sampai duta besar pun disuruh balik ke Prancis. Berani mereka mengambil ketegasan dan berani mengambil keputusan. Termasuk alhamdulillah presiden kita Bapak Jokowi, walaupun termasuk pernyataan yang cukup telat,
tapi alhamdulillah pernyataan yang menenangkan hati. Sampai diviralkan di TV Al Jazeera dan seluruh media di Arab, diviralkan pernyataan dari Presiden Indonesia. Saya ikut bangga terhadap sikap yang disampaikan oleh Presiden. Sampai bahasanya tegas, kami tidak terima dan kami tolak apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis ini terhadap kehinaan Nabi Muhammad, yang dengan perkataan itu menghina jumlah miliaran umat Islam di dunia ini. Dan itu bukan hak asasi atas dasar kebebasan pendapat, tapi menyakiti dan kebebasan pendapat menyakiti orang lain. Itu bukan namanya kebebasan pendapat, tapi itu namanya kebebasan kejahatan pendapat. Ya cukup beranilah Presiden kita, walaupun telat tapi tidak apa-apa. Terima kasih Presiden kita, terima kasih. Ya mohon maaf, apapun berbeda pendapat kita bersama Presiden, ya tetap harus kita berterima kasih. Mungkin kita berbeda pendapat, mungkin ada khilaf, ada kurang-kurang suka, tapi tolong kita harus menjadi umat yang adil. Yang baik harus kita sanjung, yang tidak baik kita tegur dan memberikan nasihat dan masukan. Tidak ada yang sempurna, tapi jangan kita menjadi orang zalim. Ketika ada orang yang kita tidak suka dan kita benci, semuanya salah. Biarpun dia berkata baik, salah. Salah, tidak terima. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu wa aqrabu lit-taqwa." Jangan perasaan bencimu terhadap seorang membuat kamu tidak berlaku adil. Beradillah sikapmu terhadap siapapun, walaupun anda benci. Kalau dia baik, bilang ini baik. Kalau tidak baik, berkatalah tidak baik. Itu ajaran Islam. Tolong Bapak Ibu, Bu, karena Ibu yang sering menggunakan shampoo sama sabun, tolong yang produk Prancis jangan gunakan lagi, ya. Dan Carrefour sama sekali jangan masuk Carrefour. Mau beli beras, beli di pasar. Besok ada Carrefour, dia berikan promo. Ini beli beras 10 kilo, harga sangat murah dan dapat lagi 1 gantung beras gratis. Jangan besar. Biar ada promo yang sangat bagus, jangan tertarik. Kita harus tegas. Walaupun mohon maaf melawan hawa nafsu kita, melawan kepentingan pribadi kita, kita tidak apa-apa. Demi Rasulullah kita siap menghina diri sendiri. Demi Rasulullah kita siap menjadi susah payah. Demi Rasulullah kita siap diinjak, tapi Rasulullah tidak boleh diinjak. Siap? Siap. Ini jihad. Ini namanya jihad. Bukan jihad perang, tapi jihad ekonomi. Dan insya Allah dengan kebersatuan kita, apalagi Indonesia, mohon maaf, Indonesia mempengaruhi seluruh dunia. Wallahi, kalau apapun yang tergerak di dunia ini, Pakistan, India, Turkiya, biarpun di Arab, biarpun di seluruh negara Timur Tengah, tidak terlalu mempengaruhi. Tapi ketika Indonesia bergerak, semua dunia membangkit. Makanya saya selalu berkata, Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. Saya jawab, Indonesia masa sekarang pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita marah itu wajar karena kita manusia. Apalagi yang dinyakiti Nabi kita Nabi SAW. Sakit hati wajar, itu kemanusiawi. Tapi mohon sifat sakit hati, marah kita jangan sampai kita membuat kerusuhan atau kerusakan. Karena negeri ini milik kita bersama. Kita menikmati aman bersama, kedamaian bersama. Kalau terjadi kerusuhan dan kerusakan, pasti akan yang terjadi terbeban kita dalam kehidupan. Jangan mengganggu orang yang beraktivitas.
Jangan mengganggu orang-orang yang punya kepentingan kerja. Jangan mengganggu orang-orang yang pergi pulang untuk mengurusi keluarganya. Kita bisa menunjukkan rasa, tapi juga sekalian menunjukkan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bakar gambar dan bakar bendera itu bukan kerusuhan, tapi merusak fasilitas umum, itu baru kerusuhan. InsyaAllah apapun yang kita upayakan, mudah-mudahan menjadi tanda kita membalas budi Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, jasa Nabi Muhammad. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau bukan kesabaran Nabi Muhammad, Bapak Ibu belum tentu jadi orang Islam sekarang, belum tentu kenal Islam, belum tentu tahu kalimah la ilaha illallah. Tapi Nabi Muhammad di masa hidupnya dihina, dicaci maki, difitnah, ditusuk, batah giginya, luka kepalanya, seluruh tubuhnya berdarah, tapi Rasulullah sabar, bahkan tidak pernah mendoakan kecelakaan terhadap orang lain. Bahkan dia selalu mengangkat doanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tolong beri hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu.